Selamat datang kembali di Live Story ID. Terima kasih sudah setia menonton cerita-cerita viral penuh makna di channel ini. Komen di bawah, kalian dari daerah mana? Kami selalu senang tahu penonton dari seluruh Nusantara bahkan luar negeri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita terbaru. Sekarang, mari kita mulai kisah inspiratif hari ini. Malam hujan kadang menyembunyikan rahasia. Tapi malam ini, justru membongkarnya. Hujan menghantam kota kecil seperti tangis langit. Di sudut perempatan yang sepi, gerobak nasi goreng milik Rama tetap menyala. Lampu kuning temaram, wajan hitam menari, aroma bawang putih dan kecap mengiris dingin malam. Rem mobil mewah memecah sepi. Dari sedan hitam, turun seorang wanita bersetelan putih mengilap, Clarissa Hadiansyah, CEO muda perusahaan digital. Sepatu hak tingginya mengiris genangan. Ia memandang gerobak itu. Sinis, jijik. Serius, di tempat sejorok ini orang masih bisa makan? Desisnya. Rama tidak bereaksi. Ia terlalu sering mendengar hinaan malam-malam seperti ini. Tenang, matanya ramah. Kalau mau menilai, duduk dulu. Coba dulu rasanya. Ucapnya pelan. Clarissa tertawa pendek. Kamu pikir aku, Clarissa Hadiansyah, mau makan makanan tanpa label kebersihan? Tapi ponselnya mati. Perutnya kosong. Hujan tak mau kompromi. Ia duduk di kursi kayu, menahan gengsi. Rama bergerak cekatan. Minyak menyanyi, bawang putih memercik. Sepiring nasi goreng tersaji. Panas, mengepul, wangi. Clarissa menatap, ragu. Lalu, satu suap. Waktu berhenti. Sendok bergetar di tangannya. Mata Clarissa membesar, bukan karena muak, melainkan karena rasa yang familiar. Terlalu dekat, terlalu jujur. Rasa, ini, siapa yang ajarkan kamu? Bisiknya. Rama menatap hujan. Dari seseorang yang sangat saya hormati. Tapi beliau sudah lama pergi. Teaser Clarissa menelan ludah. Siapa namanya? Rama menarik napas. Pak Hadiansyah. Detik itu juga, dunia Clarissa runtuh. Terkadang, satu nama bisa membuka pintu masa lalu yang kita kunci rapat. Clarissa membeku. Hadiansyah, nama ayahnya. Lelaki yang selalu memasakkan nasi goreng tiap malam hujan. Lelaki yang jadi kompas moralnya. Sebelum dunia mengeraskan hatinya. Ia menatap Rama saksama. Alis tebal. Mata tenang. Bukan pemuda jalanan biasa. Kamu belajar di mana tepatnya? Di rumah beliau. Saya, dulu kerja di sana. Kerja? Di rumahku. Rama mengangguk. Kau memanggilku Rama kecil. Ingatan menyerbu. Gadis kecil menyelinap ke dapur, memuji masakan, menyuap kerupuk ke mulut bocah laki-laki kurus yang sibuk mengipasi wajan. Clarissa menggigil. Kenapa? Kamu menghilang. Rama menunduk. Saya? Diusir. Siapa? Suara Clarissa serak. Ibumu. Katanya aku anak pembantu. Tidak pantas duduk di ruang tamu. Aku harus tahu tempat. Hujan makin rapat. Dalam tatapan Rama tak ada dendam. Hanya letih yang matang. Aku? Gak tahu apa-apa waktu itu. Clarissa berbisik. Aku masih kecil. Rama lembut. Aku tahu. Lampu mobil lain melintas. Sopir pengganti tiba. Clarissa berdiri, goyah. Besok malam, kamu masih jualan di sini? Rama mengangguk. Pintu mobil tertutup. Saat roda berputar, Clarissa sadar, rasanya telah membuka pintu yang tak bisa ia tutup lagi. Kadang kita kembali bukan karena tempatnya berubah, melainkan karena hati kita yang menemukan arah. Malam berikutnya, angin membawa aroma nasi goreng. Clarissa datang, tanpa blazer mewah, tanpa make-up tebal. Hanya kemeja biru, wajah letih, sorot mata sungguh. Aku gak bisa berhenti mikirin rasanya. Ia jujur. Rama tersenyum tipis. Duduk. Kita mulai dari awal. Mereka bicara. Tentang ayah Clarissa yang hangat. Tentang nilai yang perlahan hilang saat sang ayah tiada. Tentang larangan, ladder sosial, rapat tanpa jeda. Tentang hidup yang serba sempurna tapi hampa. Rama mendengarkan lebih banyak daripada berbicara.
Tangannya menyiapkan porsi kedua, kali ini dengan irisan telur membentuk setengah hati. Personal tat, katanya. Clarissa tertawa kecil. Ia suap 1, 2, 3. Damai merayap ke wajahnya. Aku lupa kalau makan bisa bikin hati penuh. Ponsel bergetar. Nama, Mama, menyala. Clarissa menjauh mengangkat. Suaranya menahan gemetar. Enggak, aku bukan meeting. Ini urusan pribadi. Nada di seberang meninggi, larangan, reputasi, tuntutan. Clarissa kembali, senyumnya pudar. Aku hidup di 2 dunia, Ram. Pada akhirnya, tetap kamu yang memilih, jawab Rama. Lampu mobil menepi. Seorang pria turun dengan setangkai mawar. Dimas, tunangannya. Malam yang damai berubah ujian. Bukan semua senyum itu ramah. Sebagian adalah pagar yang halus. Dimas mendekat. Dasi rapi, parfum tajam. Sayang, Mama nunggu. Kamu lembur. Clarissa meremas mawar. Aku, istirahat sebentar. Tatapannya menyapu gerobak. Istirahat di sini. Ia beralih ke Rama. Mas yang jual di sini ya? Hebat juga. Clarissa bisa betah. Rama tenang. Kadang tangan kotor bukan berarti hidupnya kotor. Dimas tertawa tipis. Benar. Tapi status tetap penting. Hening menegang. Rama bukan orang yang salah, Clarissa tegas. Dia temanku. Bahkan lebih dari teman. Alis Dimas terangkat. Masa lalu tetap masa lalu. Rama menatap Clarissa. Paham posisi. Kalau kamu pergi malam ini, mungkin kamu gak akan balik ke sini lagi. Clarissa tersentak. Maksudmu? Aku tahu tempatku. Dan aku tahu batasmu. Pintu mobil Dimas terbuka. Ayo, besok presentasi. Jangan bikin Mama cemas. Clarissa melangkah, terhenti, menoleh. Kamu jualan besok? Rama mengangguk. Mobil melaju. Tempat duduk Clarissa kosong. Lebih dingin dari hujan. Kita sering kuat di depan dunia, tapi retak di tempat yang tak terlihat. Di kantor, Clarissa menatap layar, grafik naik, target terpenuhi. Tapi pikirannya tertinggal di kursi kayu pinggir jalan. Di kepala, wangi bawang putih dan daun bawang gosong menolak pudar. Ibunya masuk ke ruang rapat. Anggun, tegas. Pertunangan diumumkan lusa, di depan investor. Tidak ada drama. MA, sukses butuh pengorbanan. Jangan ulangi kesalahan semalam. Kalimat itu menusuk, bukan nasihat, melainkan vonis. Clarissa mengangguk, mulutnya patuh, hatinya melawan. Saat ruangan sepi, ia menutup mata. Terlintas Rama kecil yang diusir tanpa pamit. Terlintas dirinya yang dibiarkan lupa. Di sudut kota, Rama membersihkan wajan. Seorang pelanggan bertanya, "Mas, kenapa rasanya makin mantap?" Rama tersenyum. Mungkin karena yang masak, ingat lagi untuk siapa ia belajar. Ia menatap jalan. Menunggu tanpa mengaku sedang menunggu. Teaser telepon Clarissa berdering. Venue, musik, media, semua siap. Di layar, undangan digital. Pertunangan Clarissa I. Dimas. Judul besar itu terasa seperti kunci yang menutup napas. Di titik terendah, kadang ide paling jujur justru muncul. Clarissa duduk di balkon kantor, menatap hujan tipis. Ia menulis di ponsel, apa arti sukses kalau aku kehilangan rasa? Hapus. Ketik lagi. Simpan sebagai draft. Di gerobak, Rama menata bahan. Ia teringat Pak Hadiansyah. Senyum lurus, kalimat hangat, rasa hidup itu dari menghargai yang sederhana. Rama menyalakan api. Dalam gemerisik, ia menemukan keberanian. Besok ia ingin datang ke venue. Bukan untuk mengacau, tapi untuk mengucapkan selamat dan menutup bab dengan damai. Malamnya, Clarissa menyelinap ke dapur rumah besar. Juru masak keluarga menyibak wajah terkejut saat Clarissa memasak sendiri. Apa yang kamu cari, Nona? Clarissa tersenyum sendu. Bukan resep rahasia. Cuma rasa rumah. Sendok menyentuh lidah. Tidak sama. Ada sesuatu yang hilang. Kejujuran, mungkin. Atau keberanian untuk memilih. Pesan masuk ke ponsel Clarissa.
Besok aku datang ke acaramu. Hanya untuk mengucapkan selamat. Jantung Clarissa menggedor. Ia belum siap kehilangan 2 kali. Semua tampak indah dari kejauhan, sampai kita melihat tali yang mengikatnya. Hari H pertunangan. Hotel mewah, lampu kristal, media berjajar. Ibu Clarissa menebar senyum diplomatik. Dimas memegang daftar tamu. Musik elegan mengalun. Clarissa berdiri di belakang panggung. Gaun putih sederhana, hati yang berisik. Ia memegang draft pidato, kalimat-kalimat sempurna yang terasa asing. Di lobi seberang, Rama datang. Kemeja bersih, jaket sederhana. Ia berhenti di ambang, sadar dirinya tamu yang tidak diundang. Petugas keamanan menatap curiga. Saya hanya mau titip sesuatu. Kotak kecil berpita. Di dalamnya, sendok kayu lama. Kenangan dapur, simbol rasa yang menyambung masa lalu. Di ruang rias, ibu masuk. Ingat, senyum. Ucapkan janji. Selesai. Kalau aku tidak bahagia. Bahagia itu hasil dari tanggung jawab, bukan perasaan sesaat. Clarissa menatap cermin. Di sana, bukan Clarissa kecil yang menyelinap ke dapur, melainkan pewaris yang diciptakan oleh tuntutan. Pembawa acara memanggil nama mereka. Tirai terbuka. Tepuk tangan memecah. Clarissa melangkah. Menuju panggung atau menuju dirinya sendiri? Keberanian kadang hanya sepanjang 1 kalimat, atau setengahnya. Lampu sorot membutakan. Dimas menggenggam mikrofon. Pidato mengalir lancar. Terima kasih, visi, masa depan. Tepuk tangan sopan. Giliran Clarissa. Mikrofon dingin di telapak. Ia menatap lautan wajah. Investor, karyawan, keluarga. Kalimat yang dilatih semalam melayang entah kemana. Ayahku pernah bilang, suaranya serak, kebahagiaan datang dari hati yang bersih, bukan dari panggung yang megah. Ruangan berbisik. Ibu menegang. Dimas mengerut. Maafkan aku, Clarissa menarik napas. Aku? Suaranya patah. Mata menangkap kotak kecil di tangan MC, titipan dari lobi. Ia membukanya, sendok kayu. Retak di gagang, hangat di ingatan. Air mata jatuh. Aku tidak bisa berjanji pada kalian, kalau aku bahkan tak jujur pada diriku sendiri. Kursi berderit. Kamera berbunyi. Ibu berdiri, wajah membeku. Clarissa, tegurnya. Clarissa menaruh mikrofon. Sepatu haknya berbalik. Ia berlari meninggalkan panggung, meninggalkan tepuk tangan yang berubah jadi gumam gemuruh. Kadang kita bukan lari dari sesuatu, tapi lari menuju diri kita sendiri. Hujan turun lagi, seolah semesta paham prolog dan epilog harus basah. Clarissa berlari menembus kota, gaun putihnya menyapu air jalan. Di sudut perempatan, Rama sedang menutup tenda. Ia menoleh. Clarissa berdiri, basah, terengah, mata benderang. Aku kabur, ucapnya jujur. Dari panggung, dari kebohongan, dari diriku yang palsu. Rama menatapnya lama. Kalau kamu memilih ini, kamu tahu jalannya tidak mudah. Aku tidak butuh mudah. Aku butuh jujur. Sama diriku. Sama kamu. Rama hampir menjawab ketika mobil mewah berhenti. Dimas turun, diikuti ibu. Payung hitam seperti bendera. Ibu melangkah, suara dingin. Kau mempermalukan keluarga. Clarissa menatap ibunya, tanpa gemetar. Aku cuma memilih. Untuk sekali saja, biarkan aku memilih. Dimas maju selangkah. Kalau ini soal status, kita bisa atur. Rama bisa kita bantu, kerja, modal. Rama menggeleng. Aku bukan proyek CSR. Aku hanya ingin hidup dengan rasa. Hening. Hujan menjadi satu-satunya musik. Ibu memandang sendok kayu di tangan Clarissa. Matanya berkaca, sekilas. Sendok itu, milik ayahmu. Malam mendadak penuh kemungkinan. Kadang yang berdiri di tengah badai bukan untuk melawan hujan, melainkan untuk belajar pulang. Ibu menggenggam udara, suaranya melembut meski mata masih keras. Ayahmu dulu, selalu bilang, kalau ragu, pulanglah lewat rasa. Aku marah pada kemiskinan yang dulu menghantam kami.
Aku takut kehilanganmu seperti kehilangan dia. Aku berlebihan. Clarissa mendekat setapak. Aku tidak meninggalkanmu. Aku hanya berhenti meninggalkan diriku sendiri. Rama berdiri sedikit ke belakang. Bukan mundur, hanya memberi ruang. Dimas menurunkan bahu. Kalau begitu, aku pamit. Lebih baik aku jadi cerita singkat, daripada jadi luka panjang. Ia tersenyum getir, lalu pergi. Hujan mereda. Ibu menatap gerobak, wajan, lampu kuning. Boleh? Aku mencicipi. Rama mengangguk. Api menyala. Wajan bernyanyi. Aroma yang dulu memenuhi rumah itu kembali. Bukan mewah, tapi jujur. Ibu menyuap sedikit. Matanya memerah. Rasanya seperti doa yang tak pernah selesai. Ia memeluk putrinya. Bukan pelukan sempurna, tapi cukup hangat untuk memulai ulang. Kalau ini pilihanmu, aku akan belajar membiarkanmu memilih. Clarissa menatap Rama, senyum yang akhirnya utuh. Kalau kamu mau, aku ingin mulai dari kursi kayu ini. Dari sepiring nasi goreng. Dari kita yang jujur. Rama mengangguk. Pulanglah setiap malam hujan. Dan di malam tanpa hujan sekalipun. Sejak itu, gerobak di sudut perempatan tidak lagi hanya menjual nasi goreng. Ia menjual rasa pulang. Orang datang bukan sekadar untuk kenyang, tapi untuk mengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari panggung, kadang dari wajan sederhana, sendok kayu, dan dua hati yang berani memilih. Tulis di komentar, bagian mana yang paling menyentuh hati kalian? Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar cerita-cerita penuh rasa seperti ini terus hidup di beranda kalian.